Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Nurwinarto. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Web Programming 1. Mata kuliah Web Programming 1 merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pengembangan aplikasi web. Mahasiswa akan mempelajari teknologi web modern seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript, serta konsep navigasi dan perancangan layout web yang baik. Materi dimulai dari pengenalan struktur dan istilah pemrograman web, penggunaan tag elemen HTML, pemrosesan kontrol alur program dengan percabangan dan perulangan, hingga penerapan dasar JavaScript dan desain halaman web menggunakan CSS. Mata kuliah ini menekankan keterampilan praktis melalui tugas-tugas, latihan membuat web, serta proyek akhir berupa pembuatan dan presentasi website informatif. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh komponen pembelajaran untuk menghasilkan aplikasi web sederhana yang fungsional dan estetik. Mata kuliah ini juga mengasah kemampuan kerja tim, komunikasi, dan debugging. Mata kuliah Web Programming 1 memiliki bobot 4 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan hasil evaluasi pembelajaran adalah proyek akhir berupa presentasi yang dilaksanakan secara berkelompok di akhir perkuliahan. Nilai akhir mata kuliah ini diambil dari 3 aspek, yaitu nilai kehadiran sebesar 20%, nilai tugas sebesar 25%, dan nilai proyek akhir sebesar 55%. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka di kelas. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan metode belajar project based learning yang berfokus pada pengerjaan proyek. Mahasiswa belajar dengan menyelesaikan proyek, bekerja secara kolaboratif, mengembangkan kreativitas, pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis diakhiri dengan presentasi hasil proyek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun selaras dengan profil lulusan program studi Sistem Informasi, yaitu salah satunya adalah menjadi seorang programmer. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, dan berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat ya? Oke, bersih semua ya wajahnya hari ini. Oke, sudah ada yang belajar di rumah untuk pertemuan 3? Sudah ada yang buka slide-nya? Oke, sudah. Ada yang sudah mencoba? Sudah. Oke. Kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP. Sebelum kita masuk ke pertemuan 3, mungkin kita review dulu pertemuan kedua. Kalau pertemuan kedua kemarin yaitu kita bahas tentang HTML. Masih ingat struktur HTML? Gimana? Gimana struktur HTML? Tag HTML, kemudian ada head dan ada body. Oke, good. HTML. Buka tag berarti ada tutup tag. Oke. Habis itu ada head. Ada tutup head. Kemudian ada body. Ada tutup body. Oke. Di sini biasanya nanti ada title. Ada tutup title. Oke. Kalau kemarin adalah HTML, sekarang
perbedaan dari PHP dan HTML, kemudian variabel, tipe data, konstanta, dan juga komentar. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita fokus ke PHP, tapi tidak merupakan HTML. Oke, untuk memulai materi silahkan rekan-rekan buka teks editornya. Boleh pakai Visual Studio Code, boleh pakai Sublime, boleh pakai Atom, tapi jangan pakai Notepad. Kemudian kalau sudah, silahkan kalian run untuk exam PV-nya, ya. Di sini di pertemuan pertama kita sudah melakukan instalasi exam PV. Silahkan di start untuk dua modul teratas, yaitu Apache dan MySQL. Cuma sebenarnya kita belum memakai MySQL. MySQL belum di-run, nggak apa-apa. Cuma Apache-nya silahkan di running atau di start. Sebelum kita masuk coding, kita kenali dulu struktur PHP. Jadi PHP itu adanya di dalam HTML. Strukturnya seperti ini. Jangan sampai ada yang kurang tadinya, karena kalau ada yang kurang nanti jatuhnya dia akan error. Biasanya kalian akan lupa dengan tanda titik koma di belakang. Itu penting. Kalau tidak pakai nanti akan error. Oke? Ini bahasanya cucu gitu ya. Tanda tanya PHP. Nah, tutupnya dibalik, tanda tanya dulu baru cucunya. Nah, tetapi di sini harus ada titik koma. Ini jangan dilupain nih. Ini biasanya sering lupa dan itu sering menyebabkan error. Oke? Nah, di sini ada keterangan tidak seperti HTML. Pada PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien. Nah, apabila kita ingin mengakses extension PHP, harus menyebutkan folder. Oke, di sini ada yang tahu maksudnya apa? Kemarin waktu kita pakai HTML, exam PV perlu di-run nggak? Nggak perlu. Kenapa kalau pakai PHP kalian harus merun exam PV? Ada yang bisa jawab? Kalau exam PV-nya tidak di-run modul Apache ya, bisa jalan nggak kode PHP-nya? Iya, dari kode. Oke, bisa jalan nggak? Dari kode biasa, dari HTML-nya? Iya, jadi kayak kode HTML itu. Iya, kode HTML-nya bisa jalan. Kalau kode HTML bisa jalan tanpa SAPP, Iya. tapi nggak bisa. Iya, oke, benar. Kode HTML bisa jalan tanpa XAMPP. Kode PHP nggak bisa. Kenapa? Karena Dia berjalan pada lokal servernya sendiri. oke, karena dia berjalan pada lokal server. Karena kode PHP itu butuh server. Tanpa server PHP tidak bisa berjalan. Server yang kita pakai server dari Apache. Contoh penulisan dari PHP. Di sini PHP tulisan ini dulu, kemudian masukkan perintahnya di dalam sini. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah, baru kalian tutup PHP. Kalau contoh di sini dia pakai perintah echo. Echo itu untuk apa? Oke, untuk print atau cetak atau mendefinisikan sebuah teks, variabel, string dan lain sebagainya. Kalau di HTML kalian hanya cukup ketik tulisannya saja. Tapi kalau di PHP kalian harus menggunakan perintah echo. Kalau nggak echo bisa perintah print. Oke? Kita coba buat script PHP. Silakan buka teks editornya. Oke, sudah dibuka. Nah, di sini. Kalau sudah dibuka, silakan buat satu buah file baru.
Oke, drive C. Terus exam pivot, pilih yang HP Docs. Kemudian buat satu buah folder di dalam HP Docs. Kita coba buat folder dengan nama pertemuan 3. Oke, silakan sambil diikuti ya. Pertemuan 3, kemudian di sini kalian bisa kasih nama filenya adalah latihan 1. Ekstensinya adalah .php. Oke, latihan 1.php. Oke. Kalau kita mau buat kode PHP, langkah awal harus tetap menggunakan HTML. Kalau di sini pakai HTML, kalian nggak perlu lagi ketik satu-satu nih. Tinggal tes HTML. Nah, di sini sudah ada. Kalian tinggal enter. Maka itu akan menuliskan kode HTML dari awal sampai akhir. Oke. Title-nya kita kasih latihan 1. Kemudian di body baru dituliskan script untuk PHP. Oke, di sini tuliskan PHP. Jangan lupa langsung dikasih tutupnya karena kadang kita suka lupa. Kemudian untuk menampilkan teks pakai perintah echo. Echo misal nama saya adalah misal Bambang ya. Kemudian jangan lupa di sini titik koma di belakang. Kemudian echo saya anak universitas ya. Oke, jadi ini script kode PHP untuk menampilkan sebuah deskripsi dalam sebuah browser. Nah, cara aksesnya gimana? Oke, buka dulu browsernya. Bisa pakai apa aja? Mozilla bisa, Chrome bisa, atau mungkin Microsoft Edge juga bisa, dan lain sebagainya. Aksesnya adalah karena kita pakai lokal, berarti di sini ketikkan dulu localhost, kemudian ketikkan nama foldernya. Tadi foldernya ada di pertemuan 3. Oke, kemudian baru ketikkan nama filenya latihan 1.php. Oke, di sini. Nama saya adalah Bambang. Saya anak Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, di sini nyambung nggak? Bagus nggak kalau seperti itu? Nggak? Kurang. Harusnya gimana? Sama saya itu di spasi. Oke, kalau nggak di spasi bisa di kebawahin. Oke, di sini siapa yang bisa kebawahin Universitas BSI? Nanti saya kasih di rekaman. Oke, Dustin silakan maju ke depan. Tolong dibenerin. Ini tolong dikebawahin. Ini perbesar dulu ya. Oke, silakan Dustin. Karena di situ masih nyambung. Bisa? Bisa ya, jangan lupa bisa. Testing pakainya apa, Dustin? BR gunanya buat apa? New line, buat pindah baris. Oke, good. Coba buat satu lagi, Dustin. Ya, satu baris lagi. Misal saya suka mata kuliah apa gitu.
Boleh atau saya tinggal di gitu. Yes. Oke, bisa ya, sudah baris ya. Kita beri tepuk tangan dong buat Dasti. Oke, kalau kalian mau sudah baris, kalian bisa pakai tag BR. Jangan lupa ya, tag BR. Ini untuk pindah baris. Nanti boleh ditambahin di komentar. Ini untuk script pada PHP. Sudah semua? Ada belum? Ada yang error? Tidak ada ya? Kalau error biasanya kalian cek di tanda titik komanya atau tanda kurang tutup PHP atau biasanya kebalik. Kalau sudah, kita lanjutin lagi. Nah, kemudian dalam PHP itu ada yang namanya variabel. Variabel itu ditandai dengan simbol dolar atau S, tapi ada garis kayak gini. Ini untuk simbol variabel. Variabel gunanya untuk apa sih? Untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi S, di sini nama variabel. Kemudian kita pakai tanda sama dengan, setelahnya itu disebut sebagai nilai variabel. Jadi variabel itu untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi kalian kalau mau panggil nilai itu tidak perlu ngoding satu semua 50 ini 60, tapi cukup dengan manggil nama variabelnya. Itu kegunaan dari variabel. Contohnya ini, S nama, variabel nomor telepon, variabel pekerjaan. Tapi ingat, variabel itu tidak bisa pakai karakter. Jadi variabel hanya bisa pakai huruf dan angka. Ya, variabel itu pakai yang pertama huruf, yang kedua angka. Dengan catatan angka ini tidak bisa ditaruh di depan. Jadi gini, variabel misal nama kosong boleh. Tapi kalau kalian variabel kosong nama itu enggak bisa. Kalian bisa pakai angka asalkan angka ditaruh di belakang huruf. Kemudian variabel bisa pakai underscore. Dia tidak bisa pakai spasi. Jadi kalau misalnya nomor telepon berarti nomor underscore telepon, bukan nomor spasi telepon. Oke? Variabel tidak bisa pakai karakter, strip, titik dua, pagar dan lain sebagainya. Dia hanya bisa pakai huruf, angka dan juga underscore. Diingat ya. Variabel hanya bisa pakai itu. Jadi intinya kalau diawali dengan tanda dolar berarti itu disebut sebagai variabel. Nah, ini contoh dari variabel. Jadi kita deskripsikan dulu nama variabel dengan nilainya. Kalau sudah, kalian hanya tinggal manggil nama variabelnya. Jadi kalian tidak perlu lagi deskripsikan lagi. Ini sama saya adalah Monica, ini berapa itu Pak? Tinggal panggil nama variabel. Oke, kita coba. Silahkan buat satu buah file baru lagi, disimpan dengan nama variabel. Buat PHP ya extensionnya. Kemudian masukkan kode program, kasih title-nya latihan variabel. Nah, di body ini masukkan PHP-nya dulu.
Misal namanya adalah Bambang. Kemudian ini dan ini misal 1 2 1 2 1 2. Jadi kita buat dulu nama variabelnya, baru nanti kita cetak menggunakan echo dengan memanggil nama variabel. Di sini echo, misal nama saya adalah, oke, kemudian misal namanya siapa? Panggil variabelnya baru titik koma. Kemudian echo in saya adalah in baru titik koma. Oke. Kemudian silakan di save. Kita akan coba running. Tadi namanya adalah variabel ya. Oke, nama saya adalah Bambang. Name-nya ini kita dikasih tag. Biar dia bisa mulai atau biar rapi. Nama saya adalah Bambang. Name saya adalah ini. Ini kalau kalian pakai pemanggilan variabel. Jadi nanti ke bawah pun kalian tinggal panggil variabelnya. Tidak perlu lagi kalian nulis nama saya Bambang, nama saya Bambang dan lain sebagainya. Itu kegunaan variabel. Oke. Ada yang error? Sudah semua? Sudah? Bisa? Oke. Sudah ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin untuk pertemuan 3 cukup segini. Paham semua yang kita pelajari hari ini? Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, Bu. Kalau tidak ada, silakan kita kuis ya. Jadi kita langsung kuis untuk menambah, memperdalam materi. Silakan buka kuisisnya masing-masing. Boleh pakai HP. Oke, silakan. Ayo langsung 6195 61 Ini namanya pakai kita nih, Bu. nama sama nih. Yang ada tanya-tanya nggak usah nama Nama panggilan boleh, Bu? ya. Tapi pakai ininya. Oke, udah semua. Pakai nim. Udah ini? Udah belum? Oke, kita akan ya. Waktunya cuma 5 menit, 1 menit. Oke, 1. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, nggak boleh nanya-nanya.
makan tadi ini. Itu mau dari mau malam. Saiful, nomor 2. Nomor 1-nya Halo. Aldo. Oke, nomor 3-nya Yesi. Oke, kita beri tepuk tangan. Siapa nih yang salah 3? Nah, ini tadi kayak kelihatan. Ada yang bingung dari kuisnya? Enggak ya? Gampang ya? Oke? Belum sarapan. Oke, kita sudah di penghujung ya. Oke, boleh tetap kita. Untuk next pertemuan, rekan-rekan punya tugas. Tugasnya ada di slide pertemuan 3.